Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Septiana Wulan Hapsari, Erika Oktavianing Tias, Beta Sari Zakia, dan Inka Wahyuni dari kelas analisis kebijakan B. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai resume jurnal monitoring dan evaluasi Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama yaitu mengenai konsep monitoring. Secara umum dalam jurnal ini terdapat 3 macam jenis monitoring. Yang pertama yaitu kepatuhan. Jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan produser yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu akuntansi. Yaitu jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Dan yang ketiga yaitu eksplanasi. Jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Melalui monitoring dapat dilakukannya perbaikan terhadap faktor yang menghambat pelaksanaan program ini. Dalam hal ini, perbaikan diperlukan dalam sistem pelaksanaannya, yakni dalam sistem pengajuan Kartu Jakarta Pintar dan juga jadwal dalam pencairan anggaran. Untuk memperbaiki permasalahan ini, pemerintah dapat melakukan inovasi terhadap sistem pelaksanaan KJP. Dalam hal ini, penggunaan monitoring digunakan untuk mengetahui efektivitas Kartu Jakarta Pintar terhadap masyarakat untuk menempuh pendidikan dan juga faktor penghambat dan pendukung dari program ini. Secara keseluruhan, monitoring dilakukan dari masyarakat yang memperoleh KJP di tingkat SD, SMP, dan SMA, kemudian masing-masing guru dari sekolah tersebut dan serta kelompok luar sekolah. Untuk potret pelaksanaan dari kebijakan ini, langkah strategis pembangunan di wilayah Jakarta melalui program bantuan biaya operasional pendidikan, yakni Kartu Jakarta Pintar Plus sebagai akses yang diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta yang kurang mampu sehingga dapat menempuh pendidikan dari tingkat SD hingga SMA atau SMK. KJP Plus ini dimulai sejak tahun 2013 pada era Gubernur Jokowi dengan pembiayaan bersumber dari dana APBD DKI Jakarta. Hal menarik dari implementasi kebijakan ini yakni pada sistem input pengajuan dan pencairan dana, sehingga dalam pelaksanaan tersebut dikaji berdasarkan pendekatan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaannya sendiri, Kartu Jakarta Pintar ini sudah termuat dalam RPJMD tahun anggaran 2013-2017, yang mana untuk pendanaannya sendiri sudah termuat dalam APBD sejak tahun 2013. Adapun untuk kedepannya, program ini diperuntukkan bagi peserta didik mulai dari tingkat SD, SDLB atau MI hingga tingkat SMA atau SMK dan sederajat bagi peserta didik yang tidak mampu. Pada tahap pelaksanaannya, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA, yakni dengan cara melakukan survei lokasi sekolahnya, kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan guru dan muridnya, kemudian juga memberikan kuesioner yang harus diisi oleh guru dan siswa, dan langkah terakhir yaitu melakukan survei secara langsung ke rumah siswa yang telah diwawancarai. Sedangkan untuk kelompok luar sekolah dan intent prestasi, kegiatan monitoring yang dilakukan yakni melakukan survei lokasi langsung ke ketua RT dari lokasi rumah siswa-siswi yang sudah dilakukan wawancara di sekolah. Kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan ketua RT dan memberikan kuesioner. Dalam tahap pertanggungjawaban, pihak yang menerima Kartu Jakarta Pintar Plus ini, pada tahap pertanggungjawaban ini, penerima Kartu Jakarta Pintar Plus harus melaporkan penggunaannya kepada masing-masing guru di sekolahnya setiap 1 bulan sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun dalam hal ini terdapat guru di tingkat SMP yang merasa hal ini memberatkannya, sedangkan untuk tingkat SD dan SMA yang diteliti tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu, walaupun terdapat tahapan proses pelaporan penggunaan KJP, namun hal ini tidak dijelaskan apakah terdapat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penggunaan KJP tersebut.
Dampak dari kebijakan program Kartu Jakarta Pintar Plus ini memberikan dampak yang positif, di mana sangat membantu bagi siswa yang kurang mampu dan membangkitkan semangat belajar mereka. Adapun hal tersebut tergambar pada tabel di bawah ini mengenai sasaran penerima KJP Plus. Berikut hasil wawancara orang tua mengenai adanya program kebijakan Kartu Jakarta Pintar ini. Namun, berdasarkan penelitian, masih ditemukannya beberapa permasalahan dari implementasi kebijakan ini sendiri. Yang pertama pada efektivitas dan efisien input pengajuan KJP dan pencairan atau penerimaan dana KJP. Adapun hal ini tergambar dalam tabel di bawah ini. Dapat disimpulkan bahwa proses monitoring yang dilakukan mengenai program KJP Plus di Jakarta Pusat ini pada tahun 2018, yakni tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK negeri di Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa program ini masih memiliki kelemahan dalam bidang efektivitas dan efisien input pengajuan KJP dan pencairan atau penerimaan dana KJP. Namun di samping ini, program tersebut sudah dapat dikatakan berhasil, di mana berdasarkan analisis diketahui bahwa program ini mampu memberikan akses kepada siswa yang tidak mampu untuk bersekolah serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengurangi angka putus sekolah karena terkendala oleh biaya. Terdapat 3 faktor yang mendukung keberhasilan dari program ini. Yang pertama yaitu adanya sosialisasi kepada kelompok sasaran. Yang kedua, terdapat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program ini. Dan yang ketiga yakni adanya koordinasi yang baik antar pihak pelaksana program Kartu Jakarta Pintar Plus. Saran yang dapat kita berikan yaitu yang pertama, pemerintah harus bisa membuat sistem pengajuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien agar guru dan pihak-pihak sekolah yang ingin mengajukan KJP Plus ini dapat bekerja secara cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, harus adanya kejelasan tanggal dan jumlah dana KJP yang cair agar semua pihak dapat mengetahui kapan dana tersebut akan cair. Ketiga, berbeda dari tingkat SD dan SMP, siswa penerima KJP Plus di tingkat SMA harus lebih diawasi dan dipantau penggunaannya. Karena siswa SMA jauh lebih paham dan terkadang mereka suka menyalahgunakan penggunaan dana KJP Plus ini di luar dari ketentuan pemerintah. Dan yang terakhir yakni orang tua siswa juga harus lebih mawas diri terhadap anaknya apabila anak tersebut menyalahgunakan penggunaan bantuan dana KJP Plus. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.